Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Yoga Kurniawan ya. Sudah kenal kan semuanya? Ya, Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? sehat. Alhamdulillah, baik-baiklah. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita membaca doa ya, dengan mengucapkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang tajwid ya. Perlu kalian ketahui ya, bahwasanya tajwid itu penting ya. Karena apa? Tajwid itu merupakan cara kita dalam mempelajari atau membaca Al-Quran. Nah, kalau kita tidak paham tentang tata cara membaca Al-Quran, itu bahaya bagi kita. Karena salah makhraj atau huruf yang dikeluarkan dalam membaca Al-Quran itu bisa merubah makna dalam Al-Quran tersebut. Nah, kata tajwid itu sendiri itu berasal dari kata jawada yujawwidu tajwidan, yang memiliki arti elok, indah, bagus atau membaguskan. Itu ya. Nah, dalam kesempatan siang hari ini saya akan menerangkan tajwid tentang al-ta'rif. Sebenarnya tajwid itu ada banyak ya, ada hukum dari nun mati, tanwin, ada mim mati, ada mad dan lain sebagainya. Nah, dalam siang hari ini, kesempatan ini, di sini saya akan mempelajari atau membahas tentang al-ta'rif. Apa itu al-ta'rif? Al-ta'rif itu yaitu apabila alif lam dirangkaikan dengan kalimat isim. Nah, itu ya. Jadi al-ta'rif itu merupakan kalimat isim yang dirangkaikan dengan huruf al. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Ya. Nah, dalam pembagiannya al-ta'rif itu terbagi menjadi dua. Al-ta'rif terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada al-qamariyah. Al-qamariyah. Yang kedua ada al-syamsiyah. Al-syamsiyah. Apa pengertian dari al-qamariyah dan al-syamsiyah ini? Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Maaf ya, ini salah. Nah, begini ya. Nah, al-qamariyah yaitu apabila ada 14 huruf tergabung dalam syair abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu ya, itu merupakan huruf al-qamariyah. Atau hurufnya bisa ditulis ya. Saya tulis alif, ba, ro, ghain, ha, jim, kaf, wawu, ain, qaf, ya, dan ha. Nah, ke-14 huruf ini merupakan bagian dari huruf al-qamariyah atau biasa kita sebut dengan idhar qamariyah.
Mengapa disebut idhar komariah? Karena idhar ya, kita perlu ketahui idhar itu memiliki arti jelas. Bila ada al ta'rif ini bertemu dengan huruf abrihajaka mahu tadi yang disebut al komariah tadi, maka kita perlu menyebutnya dengan idhar komariah jelas. Nah, contoh hurufnya apa saja? Yang pertama huruf alif ya, itu contohnya al-ahadu. Nah, ini kan bertemu dengan huruf al-komariah tadi ya. Ini al-ta'rif, ini al-ta'rifnya, ini kalimat isim yang merupakan huruf al-komariah tadi. Jadi baca jelas, tidak boleh digabungkan, harus jelas. Nah, contoh kedua ada huruf jim, al-jannatu. Ya, jim ya, al-jannatu. Nah, kita membacanya jelas, alnya itu harus kita baca secara jelas. Al-jannatu, al. Nah, kan jelas ya kan? Itu merupakan huruf al-komariah, idhar komariah, al-komariah atau idhar komariah. Mengapa disebut dengan idhar komariah? Karena kita membacanya dengan jelas. Nah, adapun disebut dengan komariah itu karena rembulan. Kalian kan pernah lihat rembulan itu entah siang atau malam dia selalu ada. Coba kalian perhatikan, kalau waktu siang terkadang rembulan terlihat jelas, apalagi kalau malam lebih jelas ya. Nah, beda dengan al-syamsiyah ini. Al-syamsiyah ini disebut idgham syamsiyah. Nah, mengapa disebut idgham syamsiyah? Karena kita perlu mengetahui ya, bahwasanya idgham itu memasukkan huruf kalimat pertama ke kalimat kedua. Jadinya dia dibaca tidak boleh jelas, tapi menggabungkan kata pertama kata kedua, al-syamsiyah. Nah, untuk pembagian hurufnya itu juga ada 14. Nah, ini kan ada 14 huruf ya, ada 14 huruf. Nah, ini juga ada 14. Hurufnya apa saja? Nah, ada huruf o, ha, son, ro, a, do. Apakah di sini ada yang sudah paham tentang huruf-huruf dari syamsiyah ini? Belum ada ya? Belum. Ada juga za, sin, do, za, sin, lam. Nah, ini merupakan ke-14 huruf, sama-sama memiliki 14 ya. Huruf-hurufnya al itu. Ini merupakan syamsiyah. Nah, mengapa disebut idgham syamsiyah? Tadi idgham itu masukkan huruf awal ke huruf kedua, mengidghamkan. Nah, disebut syamsiyah ini karena matahari. Syamsiyah itu memiliki arti matahari, beda dengan rembulan ya. Kalau matahari itu hanya ada di siang hari, pagi hingga sore. Nah, kalau malam matahari itu jelas tidak ada. Beda dengan rembulan. Kadang rembulan itu kalau siang itu ada, walaupun kalah sebenarnya dengan matahari. Nah, ini untuk hurufnya tadi ada o, ta, so, ro, ta, dot, da, sin, do, za, sin, lam. Nah, ada 14 huruf juga. Nah, untuk
Untuk contoh hurufnya apa saja? Nah, kita mulai dari huruf to. Nah, ini contoh huruf to ya. Salah. Contoh huruf to. Contoh Al-Qari. Ini ya. Al-Qari. Nah, ini kita membacanya secara idgham atau menggabungkan kata pertama ke kata kedua. Ini alnya dimasukkan langsung, digabungkan dengan huruf to. Jadi kita tidak membacanya tidak dengan jelas ya. Atau menghilangkan kata alnya diganti menjadi al-qorik, langsung masuk ke huruf to-nya ya. Nih, biasanya dalam Al-Qur'an itu ditandai dengan tasjid ini ya. Al-Qari. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain ada An-Nasu. Contoh yang kedua ada An-Nas. Nah, kan kita memasukkan huruf yang pertama ini dihilangkan, alnya menjadi anas, dimasukkan langsung ya ke huruf nun, digabungkan kata yang pertama al tadi digabungkan langsung ke kata kedua menjadi anas. Nah, perbandingan atau perbedaan dari idhar qamariyah dengan idgham syamsiyah itu mudah saja. Kita cuma memperhatikan atau menandainya. Kalau idhar qamariyah itu tidak ada tasjidnya. Nah, ini alnya dibaca jelas, baca idhar ya, tidak ada apa itu tasjid, ini kan juga tidak ada. Nah, kita membaca idhar qamariyahnya itu dengan jelas, alnya, al qamariyahnya itu dibaca dengan jelas atau idhar. Nah, berbeda dengan al syamsiyahnya. Kalau al syamsiyah itu dibaca dengan menggabungkan atau tidak baca jelas, samar. Seperti ini kita menandai dengan tasjid, ini kan tasjid. Ini merupakan pembahasan dari al-ta'rif. Gitu anak-anak. Apakah kalian sudah paham semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga pada materi pada siang hari ini bisa kalian pahami semua. Amin. Nah, kita juga harus mempelajari tentang tajwid ya. Untuk kata terakhir ini saya mengingatkan bahwasanya kita harus mempelajari ilmu tajwid. Mengapa dengan demikian? Itu tadi seperti saya katakan awal. Karena orang kalau membaca Al-Quran itu harus jelas makhraj yang dikeluarkan. Nah, maka diwajibkan atau fardu ain bagi kita semua untuk mempelajari ilmu tajwid. Untuk mempelajari ya, kita garis bawahi untuk mempelajari, bukan untuk pintar, tapi sekedar mempelajari. Nah, dalam pelajari itu kita harus dengan serius dan tekun, supaya dalam membaca Al-Quran tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam kita membaca. Karena Al-Quran merupakan kitab suci, jadi kita harus membacanya dengan teliti dan juga benar ya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi hari ini? Enggak. Oh, tidak ada, sudah paham semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Semoga ajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita doa wal asri ya. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, yang pasti kurangnya itu banyak dan lebihnya itu sedikit ya anak, karena kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.